Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan ini Ibu akan membahas tentang gerak jatuh bebas. Nah, di sini ada dua buah tabung. Tabung yang pertama adalah berisi udara dan tabung yang B adalah tabung hampa udara. Kita akan jatuhkan batu dan bulu. Ini dua-duanya kita isi batu dan bulu. Nah, ketika tabung yang berisi udara kita jatuhkan secara bersamaan batu dan bulu tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah batu sampai terlebih dahulu di bawah. Sedangkan pada tabung hampa udara, batu dan bulu ketika dijatuhkan secara bersamaan, mereka akan tiba secara bersamaan pula. Nah, apa yang mengakibatkan tabung yang berisi udara ketika batu dan bulu dijatuhkan tidak secara bersamaan jatuh ke bawah? Ini dikarenakan ada hambatan lain, yaitu salah satunya adalah hambatan udara yang mengakibatkan pergerakan batu lebih cepat dibandingkan dengan pergerakan bulu. Oke, ini ada bentuk foto ya, atau lihat pergerakan bola ketika dia dijatuhkan. Yang pertama, ini dia lebih berdempet ya, sampai ke bawahnya dia agak renggang. Ini berarti bahwa semakin ke bawah dia kecepatannya semakin besar. Oke. Kemudian ini adalah percobaan yang kita lakukan sebelumnya, di mana kita menggunakan kertas yang sama. Untuk yang A, kertasnya tidak diremas dan yang satunya lagi diremas. Apa yang terjadi ketika dijatuhkan secara bersamaan? Yang pertama kali tiba, ada sebagian teman-teman yang katanya menyatakan bahwa si bola ini yang diremas adalah cepat nyampe. Namun ketika dua-duanya diremas, mereka akan tiba di bawah secara bersamaan. Ini sebenarnya karena ada pengaruh hambatan udara. Seharusnya massa tidak berpengaruh terhadap waktu sampainya di bawah. Berapapun itu massanya, mau yang kanan yang kiri berbeda massa, tetap ke bawah mereka akan tiba bersama. Oke, ini adalah rumus yang kita gunakan pada gerak jatuh bebas. Perhatikan. Contoh fenomena dari gerak jatuh bebas ini, contohnya ketika ada sebuah apel yang jatuh dari pohonnya, itu tidak sengaja ya. Nah, ini berarti bahwa pada gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan 0. Itu kuncinya ya, bahwa 0 sama dengan 0. Ini adalah persamaan GLBB yang sebelumnya kita pelajarin, cuman bedanya berhubung gerak jatuh bebas ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga percepatan gravitasinya adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu G. Sehingga rumusnya PT sama dengan GT. Kemudian untuk mencari H adalah ketinggian sama dengan setengah GT kuadrat. G-nya percepatan gravitasi bumi, T-nya adalah waktu. Sementara PT kuadrat sama dengan 2GH atau T sama dengan akar 2H per G. Oke, di sini ada contoh soal. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 70 meter. Tentukan posisi dan kecepatan bola tersebut setelah 1 second, 2 second, dan 3 second. Oke, kita akan menjatuhkan dari ketinggian di sini ya. Nah, yang ditanyakan pada saat 1 second dia udah sampai mana, 2 second sampai mana, dan 3 second dia sampai mana. Di sini perhatikan, ketika bola dijatuhkan, maka dia geraknya adalah searah dengan percepatan gravitasi bumi. Maka nilai G adalah positif ya. Positif 9,8, dan kita tahu bahwa gerak jatuh bebas pi 0-nya adalah sama dengan 0. Nah, posisi dan kecepatan bola setelah 1 second berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Langsung kita masukkan. Berarti posisinya dia bergerak dari sini ke setelah 1 second adalah 4,9 meter. Kecepatannya 9,8. Kemudian posisi dan kecepatan bola setelah 2 second. Masukkan 19,6 meter. Berarti dia baru bergerak dari atas ke sini tuh 19,6 meter dengan kecepatan 19,6 meter per second. Nah, ini untuk pada saat 3 second. Ini dari sini ke sini
dia sudah bergerak sepanjang 44,1 meter dan kecepatannya 29,4. Semakin ke bawah dia semakin cepat. Nah, perhatikan di sini ada juga gerak vertikal ke bawah. Oke, kalau ke bawah berarti dia searah dengan percepatan gravitasi bumi. Maka nilai A-nya adalah positif, ya. Ini rumusnya dikarenakan gerak vertikal ini. Namanya juga kita kalau seandainya melemparkan barang otomatis disengaja memiliki kecepatan V0. Berarti P0 tidak sama dengan 0. Pt sama dengan P0 plus GT. Perhatikan di sininya plus. Kemudian H sama dengan P0T plus setengah GT kuadrat, di sininya plus, ya. Oke. Ini untuk gerak vertikal ke bawah. Nah, bagaimana untuk gerak vertikal ke atas? Kalau gerak vertikal ke atas juga, ketika kita melemparkan sesuatu dari bawah ke atas, otomatis ada kecepatan awal, sehingga P awal tidak sama dengan 0. Kemudian kita cermatin lagi pergerakannya dari bawah ke atas, berarti dia berlawanan arah dengan arah gravitasi bumi, sehingga nilai A-nya adalah min G. Maka rumusnya adalah Pt sama dengan P0 min GT. H sama dengan P0T min setengah GT kuadrat. Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Ingat, ini min kalau vertikal ke atas. Ini ada contoh soal. Seorang anak melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per second. Hitunglah seberapa tinggi bola itu terlempar. Yang kedua adalah berapa lama bola itu naik mencapai ketinggian maksimal dan berapa lama bola di udara. Perhatikan kita melempar dari bawah ke atas. Kalau teman-teman cermati, ketika kita melempar dari atas ke bawah, ada posisi di mana si bola itu terlihat berhenti, ya. Berhenti dalam waktu memang tidak lama. Kemudian setelah berhenti dia turun lagi ke bawah. Nah, pada saat dia berhentilah, ini Pt-nya sama dengan 0. Oke. Berarti ketika bergerak dari sini menuju ke sini, itulah T max, waktu maksimal, dan H max, yaitu tinggi maksimal. Karena setelah dia mencapai titik ini, dia akan turun lagi ke bawah. Oke, ini adalah ketinggian maksimal. Berarti ketinggian maksimal pada saat Pt-nya sama dengan 0. Maka Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Pt-nya dia 0. Ininya 15 meter per second dikuadratkan. Min 2 dikali 9,8 dikali H. Diperoleh 11,5. Sehingga ketika kecepatan awalnya 15 meter per second, maka tinggi maksimumnya adalah 11,5 meter. Oke. Itu adalah tinggi maksimum. Bagaimana kalau seandainya mencari Tmax? Ini Tmax. Waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai titik tertinggi. Perhatikan, ini gerak vertikal ke atas. Otomatis di sini adalah min. Pt sama dengan P0 min GT. 0 sama dengan 15 meter per second dikurangi 9,8 T. Maka didapat T 1,53 second. Berarti ini baru titik dari sini ke sini. Waktunya 1,53 second. Kita juga berhubung ini yang ditanyakannya yang ketiga ini adalah dari titik tertinggi sampai di atas tangan orang melemparnya. Dari titik tertinggi sampai di tangan orang yang melemparnya. Ini gimana kalau gambarnya? Ini dari sini sampai ke tangan orang yang megangnya. Ini H sama dengan P0T min setengah GT kuadrat. Hanya sama dengan 11,5. Perhatikan, P0-nya berarti dari sini. Ini dia sama dengan 0. 0 ini langsung didapat juga 1,53. Maka waktunya adalah bola di udara sebelum kembali ke tangan orang yang melemparnya adalah 1,53 ditambah 1,53 sama dengan 3,06. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan ketika yang ditanyakannya Tmax berarti dari sini ke sini.
Namun ketika dia kembali lagi ke orang yang melempar, berarti ada 2 kali proses ya. Ini khusus untuk gerak vertikal ke atas. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.